Halo, halo, selamat malam. Balik lagi dengan Broto di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian tentang perjalanan saya riding gabut muter-muter kota Bandung di malam hari. Melihat kota Bandung dari dekat yang dipenuhi gemerlap lampu kota warna-warni penuh warna. Ditambah lagi, suhu udara kota Bandung yang sejuk cenderung dingin. Hal ini sangat wajar karena memang secara geografis, kota Bandung berada di ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Bagi kalian yang belum tahu, kota Bandung ini selain dijuluki sebagai kota kembang, juga dijuluki sebagai Paris Van Java oleh kaum kolonial pada zaman dulu. Karena keindahan alamnya, dan pada saat itu wilayah ini menjadi pusat mode, belanja pakaian, dan gaya hidup busana bergaya Eropa di Hindia Belanda. Di reading kita kali ini, kita akan coba menyambangi spot-spot ikonik di kota Bandung. Biar nggak penasaran, bakal seseru apa dan semenantang apa jalur reading kita kali ini, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan let's go! Perjalanan kali ini saya mulai dari daerah sekitaran Pasir Kaliki, melewati macetnya pasar tradisional di area Kebon Jati. Suasana malam kota Bandung keren ya, kelihatan meriah gitu. Lampu-lampu kelihatan estetik di deretan tempat-tempat nongkrong di sepanjang sisi jalan. Dan sekarang kita tiba di spot ikonik kota Bandung yang pertama, Jalan Asia Afrika. Dengan lampu penerangan jalan yang rapi, plus lampu-lampu gedung di sepanjang jalan yang juga nggak kalah meriah, membuat pemandangan di jalan ini keren banget. Dan yang nggak kalah unik, di salah satu spot Jalan Asia Afrika ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Mulai dari pocong berwarna pink sampai kuntilanak berkepala 3 pun ada. Bahkan sesekali robot Transformer, Iron Man, hingga Power Ranger pun ikut nimbrung, menambah keunikan jalan bersejarah ini.
Masih di Jalan Asia Afrika, di depan kita juga akan melewati alun-alun Bandung yang juga merupakan ikon kota kembang ini. Oke lanjut, gak jauh dari Jalan Asia Afrika, sekarang kita tiba di spot ikonik selanjutnya, yaitu Jalan Braga. Yang langsung terasa unik dari spot ini adalah jalanannya. Berbeda dari jalanan umum yang beraspal hitam, di Jalan Braga ini menggunakan susunan batu andesit yang tertata rapih. Ini merupakan heritage yang masih dipertahankan dari zaman kolonial dulu. Lampu-lampu yang meriah warna-warni pun terlihat menghiasi sepanjang jalan ini. Selain itu, jalanan Braga juga identik dengan deretan lukisan indah yang dipajang di sepanjang trotoar. Dan yang gak kalah unik adalah di Jalan Braga ini banyak terdapat tempat nongkrong, mulai dari yang halal sampai yang haram. Jadi bijak-bijaklah kalau mau nongkrong di sini ya. Kalau misalnya bukan basic bensin yang suka banget di depan building
Selesai dengan Jalan Braga, saya pun lanjut menyusuri indahnya kota Bandung untuk menuju spot berikutnya, apalagi kalau bukan Gedung Sate. Gedung ikonik yang dibangun pada masa kolonial Belanda dengan gaya arsitektur gabungan antara gaya timur dan gaya barat. Tapi sangat disayangkan, saat ini jalur yang melintas tepat di depan Gedung Sate sedang ditutup. Sepertinya sedang ada pengerjaan proyek. Jadi kita nggak bisa nih lihat Gedung Sate dari dekat. Sedikit kecewa, tapi gak apa-apa, kita move on lanjut ke spot berikutnya. Gas! Oke, sekarang kita sudah di spot Jalan Insinyur Haji Juanda, atau lebih terkenalnya disebut kawasan Dago. Jalanan lebar dengan aspal mulus, dilengkapi lampu penerangan kota yang rapi. Di saat bersamaan juga kita bisa rasakan udara yang semakin sejuk dan dingin khas Bandung Utara. Wah, syahdu bener motoran malam-malam di sini. Oh ya, di sepanjang jalan ini juga banyak terdapat spot nongkrong ya. Jadi kalau kalian butuh asupan kafein, bisa mampir aja, tinggal pilih-pilih aja. Kita lanjut lagi. Sekarang kita sedang melintas di atas jembatan Pasupati. Jembatan layang ini juga merupakan salah satu ikon paling terkenal di kota Bandung. Bagi yang belum tahu, nama Pasupati sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari dua nama jalur utama, yaitu Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jembatan ini dibangun dengan tujuan awal untuk mengurai kemacetan parah yang sering terjadi di jalur arteri utama kota Bandung. Oke lanjut, sekarang kita menuju ke spot berikutnya yaitu kawasan Cihampelas. Cihampelas sendiri merupakan pusat konveksi dan penjualan pakaian berbahan jeans atau denim terbesar di kota Bandung. Sehingga nggak heran kawasan ini juga sering dijuluki Jeans Street. Di depan toko bagian atas dulu terdapat patung-patung raksasa karakter superhero, dari Superman, Batman, Spiderman, sampai Tarzan pun ada. Dan seingat saya dulu sih di sini meriah banget ya, ramai banget sama pengunjung yang belanja di sini. Terlebih dulu sebelum dibangun skywalk di atas jalan Cihampelas ini. Sehingga macetnya pun gak ada ampun. Tapi sekarang kawasan ini kelihatannya sepi ya. Atau karena ini weekdays.
Malam pun semakin larut. Gak terasa tuntas sudah perjalanan reading kita malam ini mengunjungi spot-spot ikonik di kota Bandung. Mulai dari Jalan Asia Afrika, alun-alun Bandung, Braga, Dago, hingga Cihampelas yang ikonik. Makasih banyak buat kalian yang sudah setia menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video Night Ride kayak gini dan klik subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Akhir kata, selalu utamakan keselamatan dan selalu bersyukur. Don't forget to live, love, and love, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you!